Kawan-kawan, pernahkah kalian bertanya, kenapa bangsa kita sulit lepas dari cara berpikir tahayul, mistik, atau dogma yang tak masuk akal? Tan Malaka, tokoh revolusioner Indonesia, menjawab pertanyaan itu lewat sebuah buku yang tak hanya menggugah, tapi juga mengajak kita berpikir rasional. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Madilog bukan sekadar buku filsafat, tapi panduan berpikir untuk membebaskan Indonesia dari belenggu feodalisme dan klinik. Mari kita bahas lebih dalam. Tan Malaka bukan nama asing dalam sejarah Indonesia. Ia adalah pemikir, pejuang kemerdekaan, dan salah satu tokoh kiri paling radikal di zamannya. Ia hidup dalam pengasingan, berpindah-pindah negara, dikejar-kejar penjajah, dan menulis Madilog saat bersembunyi di Indonesia. Mengapa ia menulis buku ini? Karena ia melihat bahwa rakyat Indonesia saat itu, bahkan kaum terpelajarnya, masih berpikir dengan cara-cara mistik, dogmatis, dan tidak logis. Ia menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan cukup jika tidak diiringi oleh kemerdekaan berpikir. Madilog ditulis pada tahun 1942 sampai tahun 1943, saat Jepang menjajah Indonesia. Di tengah ancaman nyawa, Tan Malaka justru menyusun karya filsafat, sebuah tindakan yang luar biasa berani dan visioner. Madilog adalah akronim dari materialisme, dialektika, logika. Tan Malaka mengadaptasi konsep-konsep filsafat Barat, terutama dari Hegel, Marx, Engels, dan Lenin, dan mencoba menerapkannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Materialisme di sini adalah cara berpikir bahwa dunia ini nyata, bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan, bukan oleh roh-roh gaib atau mitos. Dialektika adalah metode berpikir yang melihat perubahan, kontradiksi, dan hubungan antara berbagai hal. Dunia ini tidak statis. Logika adalah dasar berpikir yang sistematis, runtut, dan bisa diuji kebenarannya. Bagi Tan Malaka, ketiga hal ini adalah senjata pemikiran yang wajib dimiliki bangsa yang ingin maju. Tan Malaka mengkritik keras cara berpikir lama yang masih mengandalkan tahayul, kepercayaan buta, feodalisme, ketaatan tanpa nalar. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar orang Indonesia saat itu lebih percaya pada dukun daripada dokter, lebih percaya pada ramalan daripada observasi ilmiah. Ini adalah bentuk perbudakan intelektual. Dalam Madilog, ia mengatakan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya merdeka dari penjajah asing, tapi juga dari belenggu pikiran. Tan Malaka tidak bicara tentang materialisme dalam arti, matre, atau cinta harta, tapi sebagai pandangan bahwa kenyataan adalah materi, dan bahwa segala kejadian bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia menolak kepercayaan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh nasib, takdir, atau kekuatan gaib. Ia ingin rakyat Indonesia berpikir ilmiah, bahwa sakit itu ada sebabnya, bahwa kemiskinan itu bisa dianalisis, bukan dikutuk sebagai karma. Ini penting agar kita tidak pasrah pada keadaan. Dialektika menurut Tan Malaka adalah cara berpikir yang menyadari bahwa dunia terus berubah. Segala sesuatu lahir dari kontradiksi. Dari pertentangan itu, muncul sintesis, pemecahan baru. Contohnya, penjajahan dan perlawanan rakyat akan melahirkan kemerdekaan. Dialektika membuat kita tidak melihat dunia secara hitam putih, tapi sebagai proses yang dinamis. Logika adalah alat berpikir yang membantu kita menarik kesimpulan yang benar. Tan Malaka menekankan pentingnya logika formal, sebagaimana diajarkan dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Ia merasa pendidikan saat itu gagal melatih logika. Banyak orang pandai berbicara, tapi lemah dalam bernalar. Logika akan membantu rakyat untuk tidak mudah termakan hoaks, propaganda, dan tipu muslihat politik. Tan Malaka menulis Madilog bukan hanya untuk akademisi. Ia menulisnya untuk rakyat Indonesia, agar bisa berpikir merdeka, bebas dari mitos, dan siap membangun bangsa secara rasional. Bayangkan kalau cara berpikir Madilog diterapkan seperti pendidikan, maka siswa belajar berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Politik, maka rakyat memilih pemimpin berdasarkan program, bukan pencitraan. Agama, maka umat beriman tanpa harus menolak sains. Ekonomi, maka keputusan bisnis diambil berdasarkan data, bukan firasat. Madilog adalah upaya Tan Malaka untuk mendobrak kebodohan struktural. Madilog bukan buku yang mudah dibaca. Bahasa dan logikanya padat, tapi isinya tetap relevan, bahkan di zaman sekarang. Di tengah banjir informasi, hoaks, dan budaya instan, cara berpikir Madilog bisa jadi benteng kita. Tan Malaka mungkin sudah tiada, tapi gagasannya masih bisa jadi pelita.
Jadi, jika kamu benar-benar ingin merdeka, bukan hanya tubuhmu, tapi juga pikiranmu, Madilog adalah bacaan wajib. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cari buku Madilog di perpustakaan digital, toko buku, atau versi PDF-nya. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang tercerahkan oleh pemikiran Tan Malaka.